Selamat pagi pemirsa, kembali saya Helmi Yohanes hadir dalam Breaking News Metro TV. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, perlu kami informasikan mengenai breaking news dari Amerika Serikat bahwa pagi tadi waktu setempat di Amerika Serikat terjadi dua buah pesawat dari American Airlines menabrak gedung World Trade Center pada pukul 9.48 pagi waktu New York dan mengakibatkan kehancuran dan kebakaran yang cukup hebat di gedung World Trade Center. Dan dua tower dari gedung World Trade Center itu akhirnya runtuh. Dan pada sekitar pukul 9.45 pagi juga di Washington DC, sebuah pesawat komersial juga yang diduga sebuah jumbo jet juga menghujam gedung Pentagon dan mengakibatkan kebakaran yang cukup besar. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan di Washington DC pada saat ini juga, di ujung telepon telah ada Nadia Majid, reporter Voice of America VOA di Washington. Nadia. Ya, bagaimana Bung Helmi? Kabar di Amerika sini sekarang ini barusan Bush baru saja selesai memberikan press conference dan dia menganggap ini sebuah ujian bagi rakyat Amerika dan dia meyakinkan semua bahwa mereka akan tegar menghadapi semua percobaan ini. Sementara itu bagi rakyat Indonesia yang memiliki keluarga di Amerika dan khawatir bahwa sanak saudaranya berada di salah satu pesawat yang menabrak World Trade Center itu dan memiliki teman di Amerika yang bisa membuat local call, telepon lokal, silakan telepon ke American Airlines dan ini ada bebas pulsa, nomor telepon bebas pulsa di 1-800-245-0999 dan perlu diketahui bahwa pesawat pertama yaitu Flight 11 nomor 11 itu mengangkut 81 penumpang beserta 2 pilot. Dan pesawat kedua yang 18 menit kemudian juga menabrak World Trade Center itu membawa penumpang 58 orang beserta 2 pilot begitu. Jadi sekali lagi nomor telepon yang bisa dihubungi secara lokal adalah 1-800-245-0999. Demikian Bung Helmi. Nadia, bisa Anda gambarkan bagaimana sendiri keadaan di Washington DC pada saat ini dan sebenarnya bagaimana kerusakan yang terjadi di Pentagon? Di Pentagon diduga bahwa sekitar 1/4 dari gedung Pentagon itu memang sudah ambruk sama sekali, tetapi ada juga dibilang lower level floor, tingkat yang di bawah tanah itu masih bisa diselamatkan. Jadi terutama yang atas-atas itu yang sama sekali hancur katanya. Kami belum dapat kabar yang menghuni kantor-kantor itu siapa saja, apakah pemimpin-pemimpin di Pentagon atau staf yang lebih rendah lagi. Kami belum dapat informasi itu. Kemudian jalan-jalan di Washington DC itu sekitar Pentagon, yaitu Highway 395 itu sama sekali diblok dan juga highway-highway yang sekitar di Pentagon sama sekali diblok. Kemudian jalan-jalan di sekitar White House dan Capitol juga diblok juga sehingga jalan-jalan macet, banyak orang yang meninggalkan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kantor dengan jalan kaki, walaupun mereka kemungkinan besar saat sampai di kantor mengetahui bahwa kantornya ternyata tidak buka gitu. Banyak restoran yang tutup, sekolah-sekolah juga, universitas juga ditutup untuk sementara ini. Ya, kami mendapat informasi bahwa terjadi evakuasi ya dari gedung-gedung federal di Washington DC. Bagaimana sendiri proses evakuasi itu dan apa terjadi kepanikan di jalan atau bagaimana? Sebenarnya tadi kepanikan hanya berlangsung sebentar saja saat Pentagon ada pesawat yang jatuh di atas Pentagon. Itu hanya sesaat saja kepanikan itu terjadi, tapi aparat kemudian sigap dan cepat menangani kepanikan masyarakat dan sekarang rakyat Amerika yang sekitar Washington DC ini tenang melakukan evakuasi keluar gedung federalnya. Memang seluruh Amerika di semua negara bagian
semua gedung federal katanya memang sedang diusahakan dievakuasi. Di gedung tempat Anda sendiri bekerja, Anda di Voice of America, juga pasti di salah satu gedung federal. Apa ada kepanikan dan Anda tidak termasuk di antara yang mesti dievakuasi? Kami sepertinya tidak ada rencana untuk dievakuasi ataupun punya keinginan untuk mengevakuasi karena kami memantau terus kejadian-kejadian ini dari sini dan memberitakannya ke 52 negara. Ya, kami lihat di gambar tadi dari Washington ada antrian kendaraan ya yang cukup banyak, dan saya lihat juga banyak trailers, juga banyak mobil-mobil karavan yang bisa mengangkut banyak penumpang untuk berlibur. Itu biasanya juga dipakai. Apa ada laporan mengenai itu? Ya, memang untuk saat ini ada beberapa turis, cukup banyak turis yang masih berada di sini karena sekolah baru saja mulai. Jadi yang sedang diusahakan dengan trailer yang besar-besar itu adalah kemungkinan itu bus turis atau bis-bis yang dipergunakan untuk mengevakuasi pegawai-pegawai negeri dari federal building. Mengenai terjadinya serangan ini sendiri secara serentak ya di Washington DC juga di New York, apa sebelumnya ada ancaman? Sama sekali tidak. Ini sama sekali tidak diduga sepertinya oleh pemerintah Amerika. Buktinya dengan ini semua menduga, walaupun belum ada pernyataan formal bahwa ini semua memang pasti direncanakan. Sangat tidak bisa dipercaya kalau ini sebuah kebetulan bahwa dua pesawat menabrak gedung yang sama, World Trade Center, dan juga tidak lama kemudian ada pesawat yang jatuh pas di atas Pentagon. Kemudian tidak lama setelah itu ada dua pesawat lain lagi, presumably ya, jadi belum pasti ini apakah dua pesawat, apa pesawatnya hanya satu yang kemudian jatuh di dekat Pittsburgh di Pennsylvania. Ini semua melihat memang tidak ada yang menduga ini terjadi. Kalau mengenai angka korban sendiri, apa sudah ada angka-angka yang masuk dari Washington sendiri, mungkin perkiraan berapa jumlah korban, dan juga yang di New York? Kalau di Washington tadi diberitakan bahwa korban yang di Pentagon itu ada 26 orang yang dibawa ke rumah sakit di Virginia, sebuah rumah sakit di Virginia, tapi lagi-lagi mereka tidak tahu jenis korbannya apa, apakah tewas atau luka-luka berat atau luka ringan, belum dikonfirmasi. Kemudian ada 7 lagi yang dibawa ke Washington Center, katanya dengan luka kebakaran. Jadi itu so far ada 33 orang yang terhitung. Kami juga mendapat informasi mengenai adanya bom mobil yang meledak di depan State Department ya. Apa Anda punya informasi mengenai itu? Itu masih hearsay, masih belum bisa dikonfirmasikan, belum diberitakan secara formal di jaringan media di sini, ataupun kami sendiri belum mengetahui kepastian tentang itu. Tapi memang katanya ada. Laporan dari maskapai penerbangan, baik dari American Airlines maupun United Airlines, jadi ada 2 pesawat American Airlines itu yang menabrak World Trade Center ya. Kalau yang United Airlines ini berarti yang satu yang jatuh di Pentagon. Kalau yang satu lagi Anda punya kabar mengenai itu? Nah, yang satu lagi yang di dekat Pittsburgh, United Airlines. Kalau yang di Pentagon, kami belum mendapat kepastian bahwa itu United Airlines atau bukan. Tetapi dari pernyataan saksi mata, mereka tahu sekali bahwa itu sebuah carrier milik Amerika. Gitu, jadi domestik. Ya, ini kabar juga dari sini, beberapa menelpon ke stasiun kami. Jadi mereka mendapat kesulitan untuk telepon ke New York ya. Jadi mungkin banyak juga yang khawatir memiliki keluarga yang bekerja di World Trade Center. Apa Anda punya kabar mengenai orang-orang Indonesia? Seberapa banyak mungkin yang bekerja di WTC? Nah itu memang kami tahu bahwa banyak orang Indonesia yang bekerja di World Trade Center, tapi mengenai jumlah korban yang
yang sudah dihitung di sini. Tadi wali kota New York, Mayor Giuliani mengatakan bahwa untuk saat ini mereka konsentrasi pada penyelamatan semua yang mereka bisa selamatkan. Gitu. Mereka belum bisa mulai menghitung berapa korban yang sudah tewas dan siapa saja yang tewas. Kalau kembali ke Washington DC, ini kantor VOA mungkin berdekatan dengan Capitol Hill ya. Kita dengar juga Capitol Hill juga dievakuasi. Apa Anda lihat ada kesibukan yang luar biasa di sana? Ya, sekarang ini polisi itu semakin melebarkan parameter bendungannya itu, dan tidak panik yang terlihat. Yang terlihat justru traffic jam, kemacetan lalu lintas di sekitar Capitol Hill itu. Baik, kalau mengenai pernyataan Presiden Bush sendiri yang barusan disampaikan, itu disampaikan di mana? Jadi tadi kami mendapat kabar bahwa setelah dari Sarasota di Florida, tidak kembali ke Washington ya, tapi ke mana? Ke Louisiana atau kemana? Tidak, kami juga itu sepertinya tidak diberitahu. Presiden Bush itu dibawa kemana dan membuat pernyataannya itu di mana. Tadi saja reporter ABC yang termasuk kru media pers untuk presiden itu diminta untuk pindah, tapi dia tidak diberitahu pindahnya kemana. Pernyataan itu sendiri? Sebentar di Barksdale AFB dekat kota Shreveport, Louisiana, ya. Ya, jadi pernyataan itu dikeluarkan dari Louisiana ya. Selengkapnya bunyinya seperti apa? Apa Anda sudah ada laporannya? Belum. Kami belum dapat transkripnya. Baik, terima kasih Nadia Majid. Nanti kami akan terus menghubungi Anda untuk perkembangan lebih lanjut dari Amerika Serikat. Baik, Helmi.